Colok di Bengkalis. Colok itu pada mulai kan lampu-lampu biasa saja, kemudian dikembangkan dan mereka sutradarai sebelum puasa itu sudah diatur semua. Itu mengatur proposal berbagai tempat itu. Sebab diperlukan minyak itu benar-benar bukan cuma kota. Jadi ada satu gerakan memang. Nah, kalau ini sejauh mana gerakan itu? Artinya apakah mereka spontannya turun malam gitu? Nanti kita lihat. Jadi ini berapa malam gitu? Ini bawa malam. Apakah semalam atau malam-malam apa yang apakah atau setiap malam? Kalau setiap malam memang dasar. Kalau memang gitu kan. Nanti sepanjang bulan. Nah, soal pengantin tadi sebetulnya kalau sebut begini, ini kan perkembangan. Saya rasa ada kami dulu ya selama Pak Yosi yang sangat bingung dulu. Kami dulu ada membuat di bidang itu bidang di budaya itu rekayasa budaya. Biasanya kita rekayasa dan pengertian bagaimana dia semakin disempurnakan. Kalau yang misalnya perubahan dari laki-laki menjadi perempuan jadi sorotan, apalagi kalau adik-beradik juga jadi sorotan lebih lagi. Kalau justru seharusnya gitu diperlombakan betul-betul orang suami istri, coba pengantin suami istri. Memang dia waktu katakanlah diistimewakan malam itu sehingga ada perlombaan orang menikah kan banyak lah. Nah, jadi memang mereka malam itu berpakaian pengantin lagi. Jadi justru tidak masalah, justru menambah mungkin ya di sini kesempatan bermesraan kembali dalam masa batin. Mungkin artinya ini menurut saya rekayasa seperti ini boleh gitu menurut saya. Jadi itu bisa diusulkan. Sebab kalau ada beradik bahaya juga, jadi masalah juga. Pokoknya yang murid bahaya juga. Tapi kalau suami istri, apalagi sudah terbuka semua kan, jadi ada pengulian terhadap keluarga juga itu makin. Jadi bagaimanapun ini nilainya menjadi sangat positif, Jadi tahniah lah. Silakan Datuk Alam. Tapi ini ini bid'ah. Ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Kalau mau ada ulang boleh kan? Jawab dulu, Pak. Sudah, boleh, oke. Mudah jawaban itu, tak banyak pertanyaan di sini. Itu banyak. Banyak tanda panah banyak. Baik, terima kasih untuk EJ. Kalau dari Pak El tadi lebih memberikan masukan Pak El ya tentang dampak ekonomi, pelaksanaan, ada tidak ritual. Memang kalau ritual sejauh yang kami di lapangan kemarin tak menemukan ritual tersebut. Namun apakah tadi perlu pendalaman lagi yang dimaksud Pak El, pasti kami coba untuk bertanya kembali kepada pelaku-pelaku di sana. Dari Pak TJ, perbedaan sama saya tanya saja katanya. Dia tidak ada itu, tapi ada mantra apa namanya itu manggil orang supaya bangun. Tapi kalau mantra ayat untuk cantik itu tidak ada. Silat itu kalau kita cantik pemanis nama itu. Apa? Pemanis. Petunan kita ada. Kalau suara dari pukulan itu. Suara bagus itu petunan. Petunan. Kalau yang manis tidak silap sama laki-laki setan manis pula. Baik, terima kasih Tuk. Perbedaan dengan yang di tempat asalnya Martapura, memang saya juga sempat baca itu memang kalau dilihat di sana lebih kepada menggunakan mobil-mobil hias dan tidak ke pengantinnya. Mungkin ini berkaitan dengan sejarah kemunculannya, lalu kehadiran tentang kesenian-kesenian seperti Mamanda itu membuat penemuan baru dalam cara bagarakan di Indragiri Hilir itu sendiri. Awalnya kan munculnya pengantin itu dari laki-laki yang didandani menggunakan kostum-kostum kesenian seperti tari dan juga Mamanda. Itu juga yang menarik, Pak. Lalu siapa inisiatornya? Apa ada tidak sutradaranya? Sejauh yang kami ketahui di lapangan ini karena kemarin adalah event dan tidak ada event pun, sebetulnya mereka diinisiatifi oleh pemuda-pemuda. Jadi diketuai oleh
ketua pemuda per RT. Jadi satu desa itu bisa saja nanti punya kelompok yang banyak berdasarkan RT-RT-nya. Jadi bagaimana bentuknya, dia lebih kepada inisiatif apa yang ada di rumah. Lalu mungkin kalau untuk dana sewa kostum, mereka lebih kepada dana dari sumbangan masyarakat. Masyarakat ada juga yang menyumbang seperti kalau di kampung tuh jalankan bakul lah ke rumah-rumah untuk dana kegiatan tersebut. Derma. Lalu pelaksanaannya kapan? Apakah setiap malam? Nah, kalau yang di Sungai Luar dan di Pulau Palas ini, dia sama-sama akan mencari malam pasar. Jadi besoknya pasar. Jadi kalau di Inhil itu 1 minggu sekali ada hari pasar. Besoknya pasar, malam itu mereka akan melakukan. Maka malam yang di Sungai Luar itu kalau tak salah malam Sabtu, di Pulau Palas itu malam Minggu, karena Sungai Luar itu hari Sabtu hari pasarnya. Jadi malam pasar itu karena banyak, kalau sana sebut belok, orang-orang datang dari kampung sebelah untuk berjualan di kampung itu, sudah dari subuh itu sudah masang-masang tenda. Di keramaian-keramaian seperti itu juga lah menjadi pilihan mereka setiap seminggu sekali untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi dia akan memilih 1 minggu sekali selama bulan Ramadan. Kalau Ramadan 1 bulan, berarti 1 bulan itu ada 4 kali pelaksanaan dalam kegiatannya. Bisa tidak direkonstruksi untuk penyempurnaan seperti Datuk pertanyakan tadi? Kalau saya melihat ini sangat fleksibel sekali, jadi mungkin sangat bisa sekali untuk kita sempurnakan seperti masukan-masukan Datuk tadi. Meskipun memang di lapangan itu seperti yang kami ceritakan tadi, tak semua masyarakat menerima perubahan seperti ini. Misalnya laki-laki dengan perempuan yang betul-betul asli, suami istri itu, orang banyak yang komentar tak menarik lagi. Mengapa menarik? Dulu itu laki-laki itulah yang membuat kami ingin melihat siapa yang jadi perempuannya besok. Karena yang jadi perempuan ini bukan bencong di kampung. Mereka adalah orang-orang pekerja di kebun yang ototnya besar-besar, pemain bola, tiba-tiba subuh ditengok udah jadi perempuan. Jadi rasa penasaran itu pula lah yang menjadikan pengantin sahur ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat setiap subuh ketika itu. Maka dengan suami istri orang sudah tahu memang pasangannya tak menarik lagi. Itu pendapat dari masyarakat, beberapa pendapat masyarakat tak menarik lagi setelah laki-laki perempuan. Tiap hari kami lihat mereka berdua di rumah. Jadi kalau dulu betul-betul ditunggu siapa yang jadi perempuan itu memang menjadi penasaran karena tidak akan dikabarkan terlebih dahulu pada 1 hari sebelum siapa yang akan jadi perempuan tersebut. Maka rasa penasaran itulah orang akan menunggu di depan rumah siapa giliran di minggu ini atau di malam ini yang jadi perempuan. Nah itu salah satu beberapa komentar-komentar masyarakat yang kami coba temui di lapangan tuh. Jadi begini kalau soal ini saya dengar soal pengantin. Kalau misalnya gini, kalau misalnya pengantin sahur itu, kalau misalnya macam ini masih muda itu mau tak. Tapi kalau kuning umur 70 tahun, itu memang mungkin dia akan terjadi. Katakanlah apa, tapi kita boleh mana nanti. Contoh begini, kalau sekarang gini, saya misalnya mau membuat pelatihan baca puisi di sekolah, paling mudah. Untuk dari cerita sumber dana ada, artinya bisa dana dari bos, gitu. Tapi kalau buat itu kan tak bisa dibahas. Artinya kalau misalnya pengantin itu yang orang tua itu dilombakan ada penilaian, barangkali akan penilaian gitu. Aneh tidak kalau, tapi tak tahu lah saya tak. Orang tua umurnya misalnya 60-an gitu, mas saya udah tua betul lah ya. Mas saya masih lucu-lucunya. Ya dan itu tuh tiba pakai pengantin ya tuh. Nah, itu pengantin. Tapi itu perlu memang perlu sosialisasi yang lebih dibanding sebab yang sudah terjadi itu sudah lama terjadi dan itu kita maklumi, tetapi menghadapi
ya ini kita tidak boleh juga memandang rendah pendapat yang mengatakan bahwa itu justru menyerupai dan itu tidak boleh. Juga itu Betul. juga alasan-alasan yang tepat. Alasan-alasan yang untuk tetap itu bisa juga, tapi ya silakanlah berhadapan Betul. dengan hal yang macam itu yang makin lama makin keras gitu. Baik, memang itulah yang terjadi di lapangan. Ada yang menyetujui perubahan, ada juga yang tak menyetujui. Itu pendapat di lapangan juga. Terima kasih masukannya. Tuh. Lanjut. Semalam kan pakai peci, jadi agak jaga image sedikit kan. Sekarang pakai topi, jadi Hati-hati. bukan saya sangat setuju ya dikatakan oleh Datuk TIJ bahwa hindari menggunakan bagarakan itu. Jadi ketika kita menyebut bagarakan, itu pikiran orang pasti full Banjar. Nah, ini juga bukan istilah baru, karena itu memang bahasa Banjar. Tapi kalau pengantin sahur itu kan unik dia jadinya kan. Ya. Terus jika memungkinkan, nanti kan ini akan ketemu ini bahwa oh ini sama dengan kita buat pun pengantin sahur. Oh ini sama dengan bagarakan. Nah, sebaiknya jelaskan dulu bagarakan yang ada di Kalimantan Selatan, tapi secara tipis saja kan. Nah, tonjolkan pengantin sahur ini bahwa pembedanya itu adalah pengantin sahur. Nah, soal laki-laki itu Randai Kuantan itu juga menggunakan bujang gadi. Nah, dulu Randai Kuantan itu pernah punah sekitar tahun 92-an atau berapa Dewan Kesenian Riau bersama instansi terkait. Tapi kalau 70 Ya, pernah subur. Nah, pertentangannya yang menonton itu, ini kan susah ini untuk menghentikan Randai Kuantan itu. Dia sampai subuh, jadi orang tidak bisa mencari nafkah lagi ke kebun dan segala macam. Makanya itu dipertentangkan, berhenti dulu kan, ada sejenak berhenti. Nah, tapi tidak ada pertentangan soal menggunakan bujang gadi. Tapi lucu-lucu kan, kalau dibuat betul-betul ini mungkin ada pertentangan. Tapi sejauh ini itu masih terjaga. Saya tulis di sini kalau pengantin sahur ini mau dilestarikan, pekerjaan berat bagi pemangku kebijakan itu. Karena untuk mengembalikannya ke asalnya, ke yang aslinya. Nah, tapi kalau seandainya yang ada sekarang itu yang mau dilestarikan, nah justru tidak menarik lagi karena dia bisa mengganggu sebetulnya. Nanti masuk lagi DJ kan. Nah, abang tidak ganteng deh. Budak-budak Melayu, budak-budak penyayang katanya. Apa, Pak? Jadi saya kira ini bukan pertanyaan Denny. Ini cuma bagaimana kita menguatkan ini sehingga dia nampak kekhasan percampuran tradisi orang Melayu, orang Banjar, segala macam di kawasan ini, di Indragiri, Pulau Palas dan sungai luar itu sendiri.
saya kira itu yang permintaan boleh dikabulkan, boleh tidak kan, soal tunjukkan ini kita dan yang di Kalimantan Selatan itu begini, sehingga dia jelas, jangan nanti saling lain. Demikian. Terima kasih Pak Alang. Memang di dalam PowerPoint ini kami tidak begitu luas untuk menjelaskan tentang Bagarakan dan membandingkan dengan yang di Kalimantan Selatan. Lebih fokus kepada awal kemunculannya lalu berubah sehingga bentuknya hari ini. Masukan dari Pak Alang tadi tentang menceritakan sedikit bagaimana di tempat asal Kalimantannya sebagai tempat asal suku Banjar itu sendiri memang akan kami sedikit jelaskan. Dan memang penggunaan kata Bagarakan itu kami temukan setelah di lapangan. Awal mula dari catatan kami di sini yang juga diberikan oleh Bang Munda lebih kepada pengantin sahur. Namun ada istilah Bagarakan dan itu berkaitan dengan asal muasal kemunculannya. Rupanya dulu bukan pengantin sahur namanya, Bagarakan itu yang bergerak pengantinnya itu setelah ada menggunakan kostum-kostum itu. Mungkin kita akan masukkan dari Pak Alang, mungkin sangat bagus sekali karena ini juga berkaitan dengan penamaan dan juga untuk pewarisan budaya tak benda yang nanti akan dipakemkan tentunya dari Provinsi Riau. Tentang pertentangan tadi, sebetulnya dahulu tak ada pertentangan, sama seperti Rande Kuantan itu tadi, Bujang Gadi tadi Pak. Pertentangan itu muncul setelah barang ini tersebar di media sosial. Jadi lebih kepada komentar-komentar orang di media sosial, karena pemahaman di media sosial juga begitu luas orang untuk berkomentar, dan apalagi pemahaman agama hari ini yang begitu banyak perspektifnya, itu juga menjadi pertentangan. Tapi bagi masyarakat setempat dia tak begitu masalah